Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan CGR dan CBR kami dengan materi konstitusi. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Jamaluddin SPD MPD. Anggota dari kelompok 4 yaitu ada saya sendiri, Cynthia Syarani Putri, Khairatun Anissa, dan Nirwana Nazira. Baik, sebelumnya di sini maaf saya tidak on kamera dikarenakan bermasalah pada Zoom saya. Baik, lanjut ke bagian dari materi ini. Adapun bagiannya yaitu yang pertama, pengertian konstitusi, yang kedua, hubungan negara dengan konstitusi, yang ketiga, Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang keempat, Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Adapun sumber atau identitas akan dijelaskan oleh Khairatun Anissa. Kepada Khairatun dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sumber atau identitas untuk memenuhi tugas ini. Kami menggunakan 4 sumber, yaitu 2 buku dan 2 jurnal. Buku pertama itu dengan judul Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa, yang ditulis oleh Effendi Suryani dan Kaswan, dan dipublish oleh PT Revika Aditama pada tahun 2015. Buku kedua ada berjudul Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang ditulis oleh Soimin SH, M. Hum, Mas Suryanto, SIP, pada tahun 2013, dan dipublish di UI Press Yogyakarta. Sumber ketiga yaitu jurnal dengan judul Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Era Reformasi, dengan penulis Kus Edi Sartono pada Maret 2009 dan dipublish oleh Humanika. Yang keempat yaitu jurnal dengan judul Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, yang ditulis oleh Jimli Ashidik pada tahun 2015 di Kota Jakarta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Halo, Sin. Maaf. Ya. Baik, pada pengertian konstitusi akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Saudari Nirwana Nazira. Kepada Nirwana Nazira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Istilah dalam bahasa Inggris atau constitution atau dalam bahasa Belanda konstitusi secara harfiah sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah konstitusi menjadi undang-undang dasar ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet, grond artinya dasar, wet sama dengan undang-undang, dan grandges atau grand sama dengan dasar, g sama dengan undang-undang, yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Slide selanjutnya. Selanjutkan, dalam diskursus wacana politik, terutama kalau mengacu pada negara-negara maju, kata konstitusi biasanya digunakan dalam 2 pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Ware. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan suatu sistem pemerintahan. Kumpulan-kumpulan peraturan ini bersifat legal dalam arti
terkodifikasi dalam dokumen undang-undangnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pengadilan hukum. Kedua, di samping yang bersifat legal atau formal, konstitusi ada juga yang bersifat non-legal atau ekstralegal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi atas sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum yuridis, tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara legal formal disebut hukum. Slide selanjutnya. Kedua, hubungan negara dengan konstitusi. Slide selanjutnya. Saya lanjutkan. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu negara bangsa atau nation state, konstitusi lahir dengan latar belakang sejarah tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Howard tentang 3 model lahirnya konstitusi: revolutionary constitution, parliamentarian constitution, dan neo-national constitution, di mana di dalamnya terdapat bukan saja tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga mengandung dasar cita-cita, harapan, dan tujuan negara bangsa itu sendiri. Karena konstitusi suatu negara biasanya mengandung suatu rumusan yang di dalamnya sangat komprehensif, meliputi pernyataan kemerdekaan, dasar, cita-cita, harapan, dan tujuan dari negara bangsa itu sendiri. Selanjutnya, di dalam negara yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki makna penting, terutama dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebab prinsip-prinsip fundamental yang akan menjadikan dasar dan pedoman bagi terbentuknya struktur, kewenangan, dan kewajiban. Kekuasaan negara biasanya ada dalam sebuah dokumen yang berupa Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar merupakan unsur pokok dalam sebuah negara. Konstitusi sebagai wujud kristalisasi kehidupan bangsa, pada dasarnya merupakan kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum, pengaturan, pendirian, dan pelaksanaan lembaga-lembaga kekuasaan, serta jaminan kehidupan akan hak-hak politik warga negara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nirwana Nazira. Pada materi selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia akan saya jelaskan sendiri. Slide selanjutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI juga memiliki konstitusi yang tertulis yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum ditetapkannya istilah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nama dari konstitusi NKRI, dalam sejarah konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya sempat mengalami perubahan dan beberapa kali telah dilaksanakan sebagai dasar konstitusi negara. Perubahan terhadap konstitusi sebenarnya bukan hanya menjadi sebuah dinamika pasca jatuhnya rezim Soeharto, tetapi jauh sebelumnya perubahan terhadap konstitusi sudah dimulai sejak 5 tahun pertama pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Materinya sama. Baik, berdasarkan sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan,
Undang-Undang Dasar 1945 dalam teks asli sebagaimana yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pernah berlaku 2 kali dalam suasana ketatanegaraan dan kurun waktu yang berbeda. Dengan teks yang berbeda, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan melalui 4 kali amandemen. Istilah UUD 945 juga berlaku sebagaimana yang kita miliki sekarang. Selain Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya Indonesia juga sempat memiliki 2 macam konstitusi, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai dengan Juli 1959 sampai 1959 tanpa mengurangi signifikansi dan latar belakang kesejarahan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga sekarang sebagaimana konstitusi negara. Slide selanjutnya. Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang akan dijelaskan oleh Saudari Khairatun Anisa. Kepada Khairatun dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Di dalam konstitusi biasanya ditentukan batasan-batasan kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi adalah untuk mencapai tujuan negara dan untuk menjamin keberlangsungan hak-hak sipil warga negara. Pemikiran politik tentang pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak-hak sipil warga negara yang terlambangkan dalam sistem ketatanegaraan serta dijamin dalam sebuah konstitusi oleh Mariam Budiardjo dinamakan dengan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi lahir bukan sekedar sebagai dasar hukum atas berdirinya suatu negara. Lebih dari itu, konstitusi juga merupakan landasan kehidupan bangsa yang dalam kehidupan bernegara sebagai landasan kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, konstitusi juga harus dimaknai sebagai jaminan terhadap hak-hak politik rakyat sebagai hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal, yaitu kelebihan jurnal. Yang pertama, jurnal membahas materi dengan jelas dan lengkap sesuai dengan judul. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, jurnal dibuat dengan struktur yang sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang keempat, jurnal sangat bagus digunakan untuk referensi karena penulisannya yang lengkap. Adapun kekurangan jurnalnya, jurnal tidak mencantumkan ISBN. Adapun kelebihan dan kekurangan buku, kelebihan buku yang pertama, cover dan judul buku menarik sehingga meningkatkan minat baca bagi para pembaca.
Yang kedua, materi yang dijelaskan sangat lengkap dan jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian ada kelebihannya buku mencangkup materi dan daftar isi yang sangat jelas dan lengkap. Adapun kekurangan dari buku yang kami gunakan yaitu penggambaran tokoh dalam buku kurang mendetail. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.